Desa Lempong Kulon tidak punya banyak lampu jalan, hanya beberapa bohlam kuning tua yang tergantung di warung kopi dan pos ronda. Sisanya, gelap. Gelap yang bukan sekadar ketiadaan cahaya, tapi semacam keheningan yang sudah menikam sejak senja, meresap ke tanah, dan naik ke batang-batang pohon jati tua. Udara di sini tidak dingin, tapi juga tidak hangat, seperti perempuan yang menatapmu tanpa senyum, namun membuatmu ingin tinggal lebih lama. Reza berdiri di depan rumah panggung tua bercat putih kelabu. Angin membuat dedaunan pisang berbisik, dan lantai kayu di teras depan berderit ketika ia melangkah. Dari dalam rumah, cahaya temaram menyala. Seorang perempuan membuka pintu perlahan, menampakkan siluet tubuh ramping yang dibalut kain batik halus. Bahunya tersampir selendang putih yang menjuntai panjang hingga ke lutut. "Mas Reza, ya?" tanyanya dengan suara lembut yang dalam, seolah berasal dari dasar sumur. Reza mengangguk, dan seperti tersedot oleh sorot mata perempuan itu, mata teduh tapi menyimpan kegelapan yang sulit dijelaskan. Wajahnya ayu khas Jawa klasik, rambut panjang disanggul longgar, bibirnya merah pucat seperti disapu darah yang telah lama membeku. "Silakan masuk. Sudah saya siapkan kamar dan makan malam." Di dalam, aroma melati dan kayu tua memenuhi ruangan. Rumah itu luas, tapi sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada detak jam dinding. Hanya detak jantung Reza yang mulai tak karuan. Ia adalah peneliti, bukan orang yang mudah terpancing hal-hal mistik. Tapi rumah ini, dan perempuan ini, memiliki semacam getaran yang tak bisa dijelaskan oleh logika akademis. Namanya Juwita. Janda. Suaminya meninggal 5 tahun lalu, hanya seminggu setelah menikah. Tidak sakit. Tidak kecelakaan. Hanya ditemukan mati di ranjang, dengan wajah kaku dan tubuh membiru dari pinggang ke bawah. "Orang bilang, saya bawa sial," ucap Juwita malam itu, sambil menyajikan teh panas. Reza mengangkat alis. "Saya tidak percaya tahayul." Juwita tersenyum tipis. "Itu bagus. Tapi kadang tahayul tetap percaya pada kita." Percakapan mereka menggantung begitu saja. Juwita tak banyak bicara, tapi geraknya anggun. Setiap langkahnya seperti mengalun, setiap lirikan matanya seperti memanggil. Dan anehnya, ia selalu menutupi sisi kiri tubuhnya dengan selendang. Tidak pernah dilepas, bahkan saat mereka makan. Kamar Reza berada di ujung lorong. Di depannya ada satu kamar lagi, pintunya selalu tertutup rapat. Juwita bilang kamar itu kosong, tidak dipakai. Tapi malam pertama menginap, Reza mendengar sesuatu dari balik pintu itu. Desahan. Halus. Liar. Ia memejamkan mata, berharap itu hanya ilusi suara. Tapi ranjangnya ikut bergetar pelan, seperti diseruduk gelombang tak kasat mata. Ia bangkit, membuka pintu, dan berjalan pelan menuju kamar sebelah. Tangannya ragu memegang gagang pintu. Ketika ia tekan sedikit, pintu tidak terkunci. Tapi sebelum ia sempat membukanya, suara di dalam mendadak hening. Lalu, bisikan itu datang. "Sudah waktunya? Sudah waktunya satu lagi?" Reza membeku. Napasnya tercekat. Ia mundur pelan, menutup kembali pintunya, dan malam itu tak tidur sama sekali. Keesokan paginya, ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi Juwita seolah tahu. Saat menyuguhkan sarapan, ia bertanya dengan nada datar, "Tidur nyenyak, Mas?" Reza hanya mengangguk. Hari demi hari, suara itu kembali. Terkadang terdengar rintihan pelan. Kadang-kadang, seperti suara seseorang menggumamkan doa dalam bahasa yang tidak dikenal. Tubuh Reza mulai melemah. Ia sering mimisan tanpa sebab. Dadanya sesak seperti dipeluk sesuatu yang tidak terlihat. Dan setiap kali ia menatap Juwita lebih dari 5 detik, ia merasa seperti sedang tenggelam dalam kolam yang dingin dan dalam. Tapi rasa takut bercampur penasaran. Dan pada malam keempat, sesuatu terjadi. Juwita mengetuk pintu kamarnya pelan. Reza membukanya, dan di sana ia berdiri, hanya memakai kain tipis dan selendang putih yang menjuntai setengah terbuka, menampakkan lekuk tubuhnya dalam cahaya lampu minyak. Tanpa berkata apa-apa,
ia masuk dan duduk di ranjang. "Mau dengar cerita?" bisiknya. "Tentang kamar sebelah?" Reza menelan ludah, pelan mengangguk. "Setiap laki-laki yang pernah tidur denganku, selalu kembali. Tapi bukan dalam bentuk manusia." Ia menatap lurus ke dinding, suaranya berubah datar. "Mereka tinggal di sana sekarang. Di kamar itu." Reza menggigil. Tapi yang membuatnya lebih takut bukanlah cerita itu, melainkan fakta bahwa, meski tahu semua itu, ia tetap ingin menyentuh Juwita. Tetap ingin mencium lehernya. Tetap ingin tahu apa yang disembunyikan di balik selendang putih itu. Dan saat Juwita berbaring di ranjangnya malam itu, dengan desahan pelan dan tubuh yang bergetar seperti memanggil, Reza tahu, ini bukan hanya soal kutukan. Ini adalah tentang hasrat yang sudah menikam sebelum kematian datang. Dan rumah ini, rumah sebelah yang tak benar-benar kosong, baru saja membuka pintunya untuk korban berikutnya. Pagi itu mendung. Bukan mendung biasa. Langit terlihat kelabu seperti abu jenazah yang belum sepenuhnya dingin. Burung-burung enggan berkicau, seolah desa ini menyimpan sesuatu yang tak pantas diungkap lewat nyanyian. Di dalam rumah panggung itu, Reza terbangun dengan leher basah oleh peluh dingin. Di sebelahnya, ranjang kusut. Tapi Juwita tak ada. Hanya selendang putihnya tergulung rapi di tepi bantal. Ia tak bisa membedakan mana yang mimpi, mana yang nyata. Sentuhan tangan Juwita semalam masih melekat di kulitnya. Hangat, dalam, menggoda, tapi sekaligus menyisakan rasa dingin mengendap di dasar tulang. Sambil berjalan ke ruang makan, Reza mendapati Juwita duduk bersimpuh di depan meja kayu, tubuhnya hanya dibalut kemben batik yang terlalu tipis untuk pagi sebasah ini. Ujung rambutnya masih meneteskan air, dan aroma melati basah menyeruak memenuhi ruang. Matanya tak menatap Reza, ia sibuk mengusap perut bagian bawahnya dengan minyak kuning yang diambil dari botol kecil berwarna hitam. "Minyak susuk?" tanya Reza, pura-pura santai meski jantungnya berdentum lebih cepat. Juwita tersenyum samar. "Bukan. Ini pelicin. Untuk menjaga agar susuk tidak bergerak." Reza menelan ludah. Ini pertama kalinya ia melihat bekas luka kecil, tepat di bawah pusar perempuan itu. 3 titik hitam yang seolah membentuk segitiga tak beraturan. Ia ingat sebuah catatan tua dari kitab Primbon Warastra. Susuk pamungkas ditanam di bawah pusar dengan logam hidup yang diberi mantra pemikat dan pengikat. Bukan hanya untuk kecantikan, tapi untuk kekuasaan dan kelamin. "Janda sebelah," gumamnya, akhirnya. Juwita mendongak. Tatapannya dalam, tapi bukan marah. Bukan juga terkejut. "Akhirnya kamu tahu kenapa mereka menyebutku begitu?" Reza mengangguk pelan. Di desa ini, istilah janda sebelah bukan cuma soal status, tapi julukan. Julukan untuk perempuan yang kehilangan suaminya, bukan karena perceraian, tapi karena kematian misterius setelah malam pertama. Dan hanya pada sebelah tubuh sang janda, selalu sisi kiri, tampak ada yang berbeda. "Apa yang ada di sisi kiri tubuhmu, Juwita?" Ia diam, lalu berdiri pelan, membelakangi Reza. Selendang putih yang biasa menutup bahu kiri itu dilepas. Di sana, tampak guratan hitam seperti akar pohon menjalar dari leher hingga ke tulang belikat. Kulitnya seolah berurat, tapi bukan urat darah, melainkan benang logam halus yang tertanam hidup di bawah kulit. "Susuk ini tidak bisa dilepas," bisiknya. "Karena bukan aku yang menanamnya." Reza membeku. "Dulu, aku hanya perempuan biasa. Tapi aku dipaksa menjadi pemikat. Disiapkan untuk orang-orang kaya. Tubuhku dijadikan alat. Ditanami besi kuningan di 3 titik, bibir, payudara, dan ya, di antara paha." Suara Juwita pecah. Pelan. Tapi setiap kata seperti menyayat udara. Ia tak menangis, tapi getir menggantung di matanya. "Yang menanamnya siapa?" tanya Reza, nyaris berbisik. "Perempuan tua. Dukun dari desa seberang. Dulu, orang-orang menyebutnya Mak Gambir."
Dia bilang susuk ini akan memberiku kekuasaan atas laki-laki. Tapi yang tidak dia bilang, adalah, susuk ini juga membawa kematian pada mereka yang terlalu lama tinggal di tubuhku. Reza ingin menyentuhnya, ingin menenangkan. Tapi saat tangannya menyentuh punggung Juwita, sensasi aneh menyambar. Seperti ada aliran arus listrik yang lembut tapi menyakitkan, menjalar dari ujung jari ke dada. Mereka bilang aku pembunuh, lanjut Juwita. Padahal aku cuma wadah. Reza menatap perempuan itu dengan getir. Naluri laki-lakinya tetap bereaksi pada tubuh Juwita. Tapi sebagai peneliti, ia tahu ini bukan sekadar daya tarik. Ini lebih dari itu. Sebuah pusaran gaib yang membuat siapapun tersedot dan tak bisa keluar. Dan malamnya, untuk pertama kalinya, Reza bermimpi tentang sebuah ritual. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan telanjang berlutut di depan dukun tua, tubuhnya dicoret arang dan darah ayam hitam. Di atas altar, susuk kuningan panas dimasukkan paksa ke kemaluan perempuan itu, diiringi teriakan dan bisikan mantra. Dan ketika logam itu tertanam sempurna, perempuan itu tak sadarkan diri, dan mulai berubah. Mata jadi lebih dalam. Bibir lebih merah. Dan tubuhnya mulai memancarkan daya tarik tak masuk akal. Reza terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di sebelahnya, tak ada siapa-siapa. Tapi selendang putih itu, tergulung rapi di kakinya. Dan dari kamar sebelah, terdengar suara jeritan lelaki. Panjang. Serak. Seperti suara orang yang sedang memuncak antara kenikmatan dan kematian. Hujan turun sejak tengah malam, membasuh atap seng rumah tua itu hingga berdentang seperti tabuh ritual. Petir kadang menyambar, tapi cahaya yang muncul justru lebih terang dari biasanya, seolah langit pun ingin mengintip apa yang tersembunyi di balik tirai rumah Juwita. Reza duduk di kursi rotan tua, matanya tak lepas dari pintu kamar yang selalu terkunci, kamar sebelah. Sejak malam itu, suara jeritan yang ia dengar bukan lagi suara biasa. Ada napas tercekat. Ada nada permohonan. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang meski udara tak lagi dingin. Ia tahu suara itu bukan mimpi. Suara itu nyata. Pagi harinya, Juwita seolah tidak tahu apa-apa. Ia menyajikan sarapan seperti biasa, nasi gurih, tempe hangus pinggirnya, dan teh melati. Tapi hari ini ada tambahan. Seiris telur dadar yang di tengahnya ditaburi sesuatu berkilau seperti serpihan emas. Ini telur susuk, ujar Juwita lirih, saat Reza memandang heran. Untuk melindungi tubuh dari roh yang lapar. Reza tak langsung menyantapnya. Ia merasa ada ujian tersembunyi dalam setiap gerak Juwita. Perempuan itu terlalu tenang untuk seseorang yang menyimpan rahasia sebesar kematian. Dan anehnya, semakin banyak misteri terungkap, hasrat Reza untuk tetap di rumah itu justru bertambah. Ia mulai menggali, diam-diam. Di perpustakaan desa, Reza membaca lembaran tua dari manuskrip Serat Jati Murco. Ada bab yang menyinggung tentang susuk kemaluan wanita yang disebut Tutug Wesi Selebeng. Tertulis bahwa logam yang ditanam bukan hanya membuka gerbang hasrat, tetapi juga menjadi jalan masuk bagi entitas gaib. Semakin sering digunakan untuk menggoda, semakin kuat roh yang menetap di dalamnya. Dan jika dibiarkan terlalu lama, roh itu bukan hanya menyatu dengan tubuh pemiliknya, tapi mengambil alih. Malam ketiga, Reza memberanikan diri mengendap ke depan kamar sebelah. Ia bawa jimat pelindung dari Kiai Rusdi, seutas tali ijuk dengan bunga kenanga yang sudah mengering. Ia tempelkan di dada, berharap tubuhnya tak roboh seperti para lelaki sebelum dirinya. Pintu kamar itu ternyata tidak terkunci. Saat ia dorong perlahan, aroma kemenyan bercampur darah tercium kuat. Ruangan itu gelap, tapi hangat seperti tubuh yang baru saja selesai berpelukan. Di tengahnya, ada ranjang kayu besar, dan di atasnya, terbujur tubuh seorang lelaki tua dengan wajah membiru. Matanya terbuka. Mulutnya ternganga, seolah menjerit dalam diam. Reza mundur, tapi kakinya terpeleset oleh cairan yang tak ia lihat sebelumnya. Ketika ia menunduk, darah masih hangat. Dia datang sendiri,
Suara Juwita terdengar dari balik pintu. Tak tahan menunggu giliran. Tubuh Reza menegang. Di ambang pintu, Juwita berdiri hanya dengan kain tipis melilit dada, rambutnya tergerai basah dan mata hitamnya bersinar redup seperti bara yang hendak padam. "Kalau kau ikut masuk, kau tak akan keluar," bisiknya. Namun suara itu tak diucapkan dengan ancaman. Justru ada nada rindu yang ganjil. Seperti suara seseorang yang kesepian terlalu lama, lalu mendapati seseorang yang bersedia tinggal meski tahu ada bahaya. "Kenapa aku tidak pergi saja dari sini?" tanya Reza pelan. Juwita mendekat, langkahnya perlahan dan menggoda. "Karena sudah ada bagian darimu yang tertinggal di sini. Hatimu, nafasmu, mimpi-mimpimu." Dan malam itu, Reza tak pergi. Tapi bukan karena ia takut. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya Juwita. Perempuan dengan luka di bawah pusar. Perempuan yang menanam api di dalam tubuh, namun menyembunyikan duka di balik kulit sehalus bisikan. Perempuan yang menyimpan kamar, yang tak pernah benar-benar kosong. Sejak malam itu, Reza tak pernah lagi menanyakan tentang kamar sebelah. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, jawabannya tak akan datang lewat kata, melainkan lewat pengalaman. Dan di rumah itu, pengalaman bisa jadi kutukan. Juwita berubah. Bukan secara kasat mata, tetapi dalam sikap. Ia lebih tenang. Gerak tubuhnya lebih pelan, seolah ia menjaga sesuatu agar tidak tumpah. Setiap kali ia lewat di hadapan Reza, aroma melati dan dupa mengiringi. Tubuhnya tetap memikat, tapi kini terasa berat. Seperti ada roh lain yang ikut berjalan di balik kulitnya. Siang itu, Reza memergoki Juwita duduk di beranda belakang, menghadap kebun bambu. Ia tengah menorehkan sesuatu di tanah dengan jarinya. Lambang melingkar, di dalamnya tergurat huruf Jawa kuno. Reza mendekat, "Apa itu?" "Lambang pemisah," jawabnya singkat. "Pemisah apa?" Juwita menoleh perlahan. Mata hitamnya menatap tajam. "Antara aku dan yang tinggal di dalamku." Reza ingin bertanya lebih jauh, tapi Juwita berdiri, menyeka tangannya dengan kain tipis, lalu berjalan ke dalam rumah. Di bawah sinar matahari, bekas guratan di tanah perlahan hilang, seperti tak ingin dibaca siapapun selain mereka yang mengerti. Malamnya, Reza memimpikan hutan yang sama. Kali ini ia melihat sosok perempuan berdiri telanjang di tengah lingkaran api, di sekelilingnya ada suara tangisan dan tawa lelaki saling bersahut. Di tubuh perempuan itu, kilau logam muncul di 3 titik, di bibir, dada, dan tempat yang tak sanggup ia sebut. Ketika perempuan itu mendongak, wajahnya adalah wajah Juwita. Tapi matanya kosong. Dan dari belakang, muncul sosok lain. Perempuan tua dengan rambut putih menjuntai, membawa sebilah keris kecil dengan tangkai tulang. Ia mendekat, menyentuh perut perempuan itu, lalu membisikkan mantra sebelum menekankan kerisnya perlahan, tepat di bawah pusar. Reza terbangun dengan napas memburu. Di luar, hujan turun seperti air mata yang jatuh dari langit tak rela. Di sebelahnya, ranjang kosong. Tapi selimut terlipat, seolah seseorang baru saja bangkit dengan sangat rapi. Keesokan paginya, Reza mencoba mendekati Juwita lagi. Tapi perempuan itu sedang duduk di depan cermin tua, menyisir rambutnya dengan gerakan lambat. Dalam pantulan, Reza melihat sosok lain berdiri di belakangnya, bayangan perempuan yang sangat mirip Juwita, tapi lebih pucat, lebih kelam, dan matanya merah. "Aku tahu kamu melihatnya," ucap Juwita tanpa menoleh. Reza menahan napas. "Siapa dia?" "Namanya Arimbi. Dulu dia pelayan Mak Gambir. Dipilih untuk menerima susuk pertama. Tapi ia memberontak, mencoba mencabut logam itu dari tubuhnya, dan mati mengenaskan. Arwahnya tak pernah pergi. Ia berpindah dari tubuh ke tubuh, hingga akhirnya menetap di sini." Juwita menyentuh dadanya sendiri. Reza duduk perlahan. "Jadi, kamu wadahnya?" "Bukan cuma wadah. Aku dan dia sekarang satu. Kami saling isi." Tatapan Juwita menjadi jauh. "Ketika aku marah, dia bangkit.
Ketika aku terangsang, dia haus. Dan setiap kali lelaki menyentuhku, dia memutuskan apakah mereka boleh hidup, atau harus mati. Kata-kata itu seperti jerat. Reza tersadar, bahwa selama ini ia hanya selangkah dari kematian, namun entah kenapa, masih utuh. Masih bernapas. Masih menginginkan Juwita, bahkan lebih dari sebelumnya. "Kenapa aku belum mati?" bisiknya. Juwita menoleh. Kali ini wajahnya sangat lembut, seperti seorang ibu yang menatap anaknya sebelum tidur. "Mungkin karena dia menyukaimu. Atau mungkin, karena kamu yang terakhir." Dan malam itu, Reza bermimpi lagi. Kali ini ia sendiri yang berdiri dalam lingkaran api. Telanjang. Tubuhnya penuh simbol dan goresan. Di hadapannya, dua sosok Juwita muncul, satu putih, satu kelam. Keduanya menyentuhnya bersamaan. Dan Reza tahu, bahwa malam itu bukan tentang hasrat. Tapi, pengabdian. Karena cinta pada perempuan yang menjadi wadah arwah, bukanlah soal memiliki. Tapi soal bertahan, di antara hidup dan mati. Hening malam Jumat itu terasa ganjil sejak matahari belum tenggelam sempurna. Udara terlalu panas, meski hujan turun deras. Angin tak bergerak, pohon-pohon seperti membeku. Bahkan anjing-anjing desa tak menggonggong, seolah ikut menahan napas. Reza tahu sesuatu akan terjadi malam ini. Juwita sibuk sejak sore. Ia menyalakan dupa di setiap sudut rumah, menyiram lantai kayu dengan air campuran bunga telon dan darah ayam hitam. Tubuhnya dibalut kain putih bersulam benang emas, tapi tak satu pun bagian tubuhnya tertutup sempurna. Bahunya terbuka, pahanya terlihat di balik kain tipis yang membelah dari pinggang ke lutut. Di dada, kalung dari logam aneh menggantung tepat di atas belahan payudara. "Siapkan dirimu," katanya, sambil menatap Reza dengan mata separuh sadar. Malam ini, dia ingin berbicara. "Siapa?" "Arimbi." Tapi bukan dalam mimpi. Kali ini, langsung. Reza ingin menolak. Nalurinya menjerit bahwa ini bukan ritual biasa. Tapi rasa ingin tahunya jauh lebih kuat. Ia telah melangkah terlalu jauh. Ia ingin tahu segalanya, meski harus menantang maut. Tengah malam, Juwita menggelar tikar pandan di tengah ruang utama. Di atasnya, ia menaruh 3 mangkuk kecil, berisi darah, bunga kenanga, dan potongan logam kecil berbentuk segitiga. Di pojok ruangan, ia duduk bersila, tangan di pangkuan, mata terpejam. Reza duduk di seberangnya. Tubuhnya dingin, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang bergerak di balik kulitnya sendiri. Sejak pagi, ia merasa tubuhnya bukan lagi sepenuhnya miliknya. Ia merasa dilihat, disentuh, bahkan sebelum disentuh. "Reza," suara Juwita terdengar dalam. Tapi suaranya bukan suaranya. Reza menatap. Bibir Juwita bergerak, tapi ada gema dalam suaranya, seperti ada 2 suara menumpuk jadi satu. "Aku Arimbi. Dan aku telah memilihmu." Tubuh Reza menegang. Nafasnya tertahan. Ia tahu suara ini. Bukan dari mimpi. Tapi dari jeritan-jeritan masa lalu yang selalu menggema di balik dinding kamar sebelah. "Kenapa aku?" tanyanya. "Karena kau tidak takut. Karena kau tidak memaksaku. Dan karena kau tidak mencoba menyelamatkanku." Reza mengerutkan dahi. "Kau ingin diselamatkan?" Senyum tipis muncul di wajah Juwita, tapi sorot matanya berbeda. Mata itu bukan mata manusia. Mata itu menyimpan usia tua, dendam yang tidak selesai, dan rasa sepi yang terlalu lama mengendap. "Aku ingin dibebaskan. Tapi bukan oleh yang ingin memilikiku. Bebaskan, dengan menerima." Ritual dilanjutkan. Juwita, atau Arimbi, mengambil logam kecil dari mangkuk dan meletakkannya di atas perut Reza, tepat di bawah pusar. Logam itu panas, tapi tidak membakar. Justru masuk perlahan, seperti ditelan oleh kulitnya sendiri. Reza menggigil. Bukan karena sakit, tapi karena sensasi itu terlalu asing, seperti tubuhnya sedang membuka gerbang yang selama ini terkunci rapat. "Aku tinggalkan tubuh ini sebentar," bisik Arimbi.
Tapi hanya kalau kau sanggup menahan hasratmu. Dan dalam sekejap, tubuh Juwita rebah. Nafasnya perlahan. Matanya tertutup. Tapi tubuhnya tetap hidup, tetap memikat. Reza duduk di sampingnya. Tubuhnya bergetar. Ia bisa menyentuhnya sekarang. Ia bisa menjadikan tubuh itu miliknya, seutuhnya. Tapi, ia tak bergerak. Ia hanya menatap. Ia hanya menunggu. Pagi menjelang. Saat embun menggantung di jendela, Juwita terbangun. Ia menatap Reza yang masih duduk di tempatnya, mata merah dan lelah. "Kenapa kau tidak menyentuhku?" tanya Juwita. Reza menoleh pelan. "Karena aku mencintaimu. Bukan karena tubuhmu. Tapi karena jiwamu. Bahkan jika setengah dari jiwamu bukan milikmu sendiri." Juwita menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, sejak Reza datang, ia menangis. Tangis yang tidak keras, tapi dalam. Tangis seorang perempuan yang terlalu lama memendam luka, yang tubuhnya dijadikan alat, tapi hatinya masih hidup. Dan dari balik tubuhnya, sesosok bayangan perempuan berambut panjang muncul. Ia berdiri sejenak, tersenyum, lalu lenyap pelan, seperti kabut yang akhirnya menemukan jalan pulang. Ritual telah selesai. Tapi kutukan belum benar-benar berakhir. Karena cinta pada perempuan yang menjadi wadah arwah, baru saja diuji untuk pertama kalinya. Malam-malam di rumah Juwita berubah setelah malam Jumat itu. Reza tak lagi mendengar suara jeritan dari kamar sebelah. Tak ada ketukan samar, tak ada bisikan dari balik tembok. Namun, sunyi itu justru membuatnya lebih gelisah, karena ia tahu, diam kadang hanya selubung bagi sesuatu yang sedang menanti waktu. Sejak ritual pemanggilan itu, tubuh Reza terasa ringan, tapi juga rapuh. Seperti ada bagian darinya yang tertinggal di tempat itu, logam kecil yang kini entah berada di mana, tapi kadang terasa berdenyut ketika malam merambat. Juwita pun berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih manusiawi. Ia tertawa kecil, menyentuh Reza dengan lembut, menatapnya tanpa ancaman. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang tetap ia simpan, sebuah ketakutan dalam, yang tak pernah terucap. Sampai suatu malam, ia berkata lirih, "Rahimku, bukan milikku sepenuhnya." Reza menatapnya. "Maksudmu?" "Sejak susuk itu ditanam, rahim ini menjadi wadah. Tempat menetasnya keinginan. Tempat roh-roh lapar bersembunyi." Ia menggigit bibir, lalu menunduk. Dan sekarang, salah satunya ingin lahir. Hari-hari berikutnya, Juwita sering terduduk di ranjang dalam diam, memegangi perutnya seperti ibu hamil muda. Tapi tak ada janin. Tak ada kehidupan. Hanya rasa berat dan panas yang menjalar dari dalam. Reza mencoba mencari jawaban. Ia kembali ke manuskrip Serat Jati Murco, membaca ulang bagian yang dulu ia lewati karena takut. Di sana tertulis bahwa susuk yang ditanam di area kemaluan, jika ditanam oleh dukun tingkat tinggi dan digunakan sebagai alat pengikat gairah, akan membentuk wadah gaib yang mampu mengandung niat, dendam, bahkan roh gentayangan. Dan ketika roh itu cukup kuat, ia akan mencoba menitis melalui hubungan fisik, melahir melalui kenikmatan, bukan darah. "Arimbi belum selesai," gumam Reza. "Dia belum benar-benar pergi." Pada malam bulan mati, ketika angin berhenti dan kabut turun tak biasa, Juwita mengalami kejang. Tubuhnya menggigil, dan dari mulutnya terdengar gumaman bahasa kuno, mantra yang tidak pernah diajarkan siapapun. Darah segar merembes dari antara pahanya, padahal ia tak dalam siklus wanita. Reza membopongnya ke ranjang, mendekap tubuhnya yang basah dan pucat. Juwita membuka mata, dan untuk sesaat, mata itu bukan miliknya. Dia ingin dilahirkan. Tapi tidak dalam bentuk manusia. Melainkan sebagai dendam yang berbentuk keinginan. Reza tahu, jika ia menyentuh Juwita malam ini, jika ia terbawa arus hasrat yang menguar dari tubuh perempuan itu, sesuatu akan lahir. Sesuatu yang bukan anak. Bukan roh. Tapi pengikat. Dan jika itu terjadi, ia tak akan bisa pergi. Selamanya.
Malam itu Reza berdoa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia menatap tubuh Juwita yang memanggil dan menolak dalam waktu yang sama. Aroma kemenyan dan melati memenuhi ruangan, dan di langit-langit, bayangan-bayangan samar mulai turun, wajah lelaki-lelaki yang pernah masuk kamar sebelah. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan leher tertekuk seolah dicekik cinta yang mereka sendiri minta. "Lepaskan aku," bisik Juwita. "Tolong." Reza memeluknya, bukan karena gairah, tapi karena belas kasih. Ia letakkan telapak tangannya di perut Juwita, dan membisikkan kalimat yang sederhana. "Maafkan aku yang mencintaimu, meski aku tahu cintaku bisa membuatmu lebih dalam tenggelam." Dan keesokan paginya, Juwita masih hidup. Tapi ia menangis sepanjang pagi. Menangis seperti perempuan yang akhirnya dilahirkan ulang, dari tubuhnya sendiri yang selama ini menjadi penjara. Di ujung hari, mereka duduk di beranda. Angin akhirnya berani berhembus lagi. Pohon-pohon bergerak, dan dari kejauhan, suara burung malam mulai terdengar pelan. Dunia seolah kembali bernapas. Tapi keduanya tahu, ini bukan akhir. Arimbi mungkin telah pergi, tapi jejaknya masih tertanam. Di tubuh, di mimpi, di hubungan mereka yang tak akan pernah lagi bisa disebut wajar. Karena jika cinta tumbuh dari susuk dan kutukan, maka akhir dari cinta itu pun bukan untuk dimiliki manusia biasa. Setelah malam itu, Juwita tampak lebih ringan. Wajahnya bersinar dalam arti yang ganjil, bukan bahagia, melainkan tenang, terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah berdamai dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun Reza mulai terganggu oleh satu hal, sumur tua di belakang rumah. Sejak beberapa hari lalu, ia merasa dipanggil. Bukan dengan suara, melainkan dengan aroma. Setiap menjelang subuh, angin dari arah sumur membawa bau amis dan harum bersamaan, percampuran darah dan melati, seperti aroma tubuh perempuan yang disesatkan mantra. Suatu pagi, Reza mendekat. Sumur itu tak berpenutup. Di bibirnya tumbuh lumut tebal, dan tali timba menggantung tak bernyawa. Ia mengintip ke dalam, dan yang ia lihat bukan air, tapi mata. Sepasang mata lelaki, mengambang di hitam pekat dasar sumur. Reza mundur. Tapi suara itu datang, lirih. "Aku pernah mencintainya dulu." Reza tak langsung menceritakan hal itu pada Juwita. Tapi malamnya, Juwita sendiri yang memulai. "Ada yang kau lihat, bukan?" tanyanya sambil menyisir rambut di depan cermin. "Sumur itu," jawab Reza pelan. "Siapa yang kau kubur di sana?" Juwita tak menjawab langsung. Ia menyelesaikan sisirannya, lalu bangkit. Kain putih yang membalut tubuhnya tersingkap sebatas paha, dan langkahnya seperti tarian ritual. "Namanya Sarta. Dia lelaki pertama yang tidur denganku, setelah susuk itu ditanam." Reza menahan napas. "Dia memujaku, seperti kau juga. Tapi dia ingin lebih. Dia bilang, jika tubuhku begitu sakti, kenapa tidak kugunakan untuk mengikat kekuasaan? Dan kau menolaknya?" Juwita tertawa pahit. "Aku tak sempat menolak. Dia mencoba mencuri susuk itu. Dengan tangannya sendiri. Di malam bulan gelap, ia menusuk bagian tubuhku, tempat susuk ditanam, dengan niat mengambilnya untuk dirinya." "Dan apa yang terjadi?" Juwita mendekat. Ia menatap Reza dengan mata yang tidak berkedip. Susuk itu membalas. Ia merobek tubuh Sarta dari dalam. Dan tubuhnya tak bisa dikubur biasa. Mak Gambir bilang, tubuh seperti itu hanya bisa dikunci di tempat gelap, tempat basah, tempat tak disucikan. Reza merasa mual. Tapi rasa takutnya berbaur dengan rasa iba. Pada Juwita. Dan pada semua lelaki yang pernah jatuh cinta padanya, lalu jatuh, terlalu dalam. Malam itu, Reza bermimpi lagi. Ia berdiri di pinggir sumur. Di dalamnya, Sarta memanggil, bukan dengan marah, tapi lirih, seperti lelaki yang tak pernah selesai mencintai. "Katakan padanya, aku memaafkan. Tapi jangan biarkan dia melupakan aku sepenuhnya. Atau kutukanku akan naik ke tubuhmu." Dan tiba-tiba,
Tangan Sarta menjulur dari sumur, menarik Reza ke dalam kegelapan pekat, dingin, dan penuh suara-suara nafsu yang tak tersalurkan. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan Juwita di sampingnya, menggenggam tangan dengan kuat. "Kau mimpi, kan?" bisik Juwita. "Dia datang padamu?" Reza mengangguk. "Kalau begitu, kita harus selesaikan ini. Kita harus lepaskan satu-satunya susuk yang tersisa." Reza mematung. "Maksudmu, susuk terakhir masih di dalam tubuhmu?" Juwita menatap ke bawah perutnya. Ia berada di tempat paling dalam. Tempat yang hanya bisa disentuh oleh kepercayaan, atau hasrat murni. Reza mengerti. Ini bukan lagi soal hubungan fisik. Ini bukan soal seks. Ini adalah sebuah ritual pelepasan. Dan tubuh Juwita adalah wadah terakhirnya. Namun mereka tahu, jika susuk terakhir dicabut, tubuh Juwita akan rapuh kembali. Semua pengikat akan lepas, termasuk keabadian, pengaruh gaib, dan kekuatan yang selama ini menjaga tubuhnya dari penuaan dan kematian. "Kalau aku melakukannya, kau bisa mati," bisik Reza. "Tapi jika tidak, kamu yang akan jadi wadah baru. Lelaki dari sumur itu sudah menandaimu." Dan malam itu, di antara keringat dan air mata, Reza dan Juwita memulai ritual terakhir. Ritual cinta yang bukan sekadar pengorbanan, melainkan bentuk paling akhir dari pengikhlasan. Tubuh mereka bersatu. Tapi kali ini bukan untuk kenikmatan, melainkan untuk membebaskan. Dan di kejauhan, sumur itu mulai retak. Setelah malam itu, Juwita tampak lebih ringan. Wajahnya bersinar dalam arti yang ganjil, bukan bahagia, melainkan tenang, terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah berdamai dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun Reza mulai terganggu oleh satu hal, sumur tua di belakang rumah. Sejak beberapa hari lalu, ia merasa dipanggil. Bukan dengan suara, melainkan dengan aroma. Setiap menjelang subuh, angin dari arah sumur membawa bau amis dan harum bersamaan, percampuran darah dan melati, seperti aroma tubuh perempuan yang disesatkan mantra. Suatu pagi, Reza mendekat. Sumur itu tak berpenutup. Di bibirnya tumbuh lumut tebal, dan tali timba menggantung tak bernyawa. Ia mengintip ke dalam, dan yang ia lihat bukan air, tapi mata. Sepasang mata lelaki, mengambang di hitam pekat dasar sumur. Reza mundur. Tapi suara itu datang, lirih. "Aku pernah mencintainya dulu." Reza tak langsung menceritakan hal itu pada Juwita. Tapi malamnya, Juwita sendiri yang memulai. "Ada yang kau lihat, bukan?" tanyanya sambil menyisir rambut di depan cermin. "Sumur itu," jawab Reza pelan. "Siapa yang kau kubur di sana?" Juwita tak menjawab langsung. Ia menyelesaikan sisirannya, lalu bangkit. Kain putih yang membalut tubuhnya tersingkap sebatas paha, dan langkahnya seperti tarian ritual. "Namanya Sarta. Dia lelaki pertama yang tidur denganku, setelah susuk itu ditanam." Reza menahan napas. "Dia memujaku, seperti kau juga. Tapi dia ingin lebih. Dia bilang, jika tubuhku begitu sakti, kenapa tidak kugunakan untuk mengikat kekuasaan? Dan kau menolaknya?" Juwita tertawa pahit. "Aku tak sempat menolak. Dia mencoba mencuri susuk itu. Dengan tangannya sendiri. Di malam bulan gelap, ia menusuk bagian tubuhku, tempat susuk ditanam, dengan niat mengambilnya untuk dirinya." "Dan apa yang terjadi?" Juwita mendekat. Ia menatap Reza dengan mata yang tidak berkedip. Susuk itu membalas. Ia merobek tubuh Sarta dari dalam. Dan tubuhnya, tak bisa dikubur biasa. Mak Gambir bilang, tubuh seperti itu hanya bisa dikunci di tempat gelap, tempat basah, tempat tak disucikan. Reza merasa mual. Tapi rasa takutnya berbaur dengan rasa iba. Pada Juwita. Dan pada semua lelaki yang pernah jatuh cinta padanya, lalu jatuh, terlalu dalam. Malam itu, Reza bermimpi lagi. Ia berdiri di pinggir sumur. Di dalamnya, Sarta memanggil, bukan dengan marah, tapi lirih, seperti lelaki yang tak pernah selesai mencintai. "Katakan padanya,
Aku memaafkan. Tapi jangan biarkan dia melupakan aku sepenuhnya. Atau kutukanku akan naik ke tubuhmu. Dan tiba-tiba, tangan Sarta menjulur dari sumur, menarik Reza ke dalam kegelapan pekat, dingin, dan penuh suara-suara nafsu yang tak tersalurkan. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan Juwita di sampingnya, menggenggam tangan dengan kuat. "Kau mimpi, kan?" bisik Juwita. "Dia datang padamu?" Reza mengangguk. "Kalau begitu, kita harus selesaikan ini. Kita harus lepaskan satu-satunya susuk yang tersisa." Reza mematung. "Maksudmu, susuk terakhir masih di dalam tubuhmu?" Juwita menatap ke bawah perutnya. Ia berada di tempat paling dalam. Tempat yang hanya bisa disentuh oleh kepercayaan, atau hasrat murni. Reza mengerti. Ini bukan lagi soal hubungan fisik. Ini bukan soal seks. Ini adalah sebuah ritual pelepasan. Dan tubuh Juwita adalah wadah terakhirnya. Namun mereka tahu, jika susuk terakhir dicabut, tubuh Juwita akan rapuh kembali. Semua pengikat akan lepas, termasuk keabadian, pengaruh gaib, dan kekuatan yang selama ini menjaga tubuhnya dari penuaan dan kematian. "Kalau aku melakukannya, kau bisa mati," bisik Reza. "Tapi jika tidak, kamu yang akan jadi wadah baru. Lelaki dari sumur itu sudah menandaimu." Dan malam itu, di antara keringat dan air mata, Reza dan Juwita memulai ritual terakhir. Ritual cinta yang bukan sekadar pengorbanan, melainkan bentuk paling akhir dari pengikhlasan. Tubuh mereka bersatu. Tapi kali ini bukan untuk kenikmatan, melainkan untuk membebaskan. Dan di kejauhan, sumur itu mulai retak. Malam-malam di rumah itu berubah sejak kandungan Juwita memasuki bulan keempat. Tak lagi ada desir gaib, tak ada bisikan dari dinding atau cermin. Tapi sesekali, ketika angin timur berembus melewati jendela, terdengar suara samar, seperti bayi menangis, lalu terdiam, seolah hanya ingin mengingatkan, ada kehidupan yang tumbuh, dan ada kematian yang sedang dilupakan. Reza menjaga Juwita sepenuh hati. Ia menyiapkan ramuan herbal, menjaga makanan Juwita tetap bersih dari unsur gaib, dan setiap malam membacakan mantra pembersih dari kitab tua yang dulu ia temukan di perpustakaan Pak Ranu, paranormal tua yang diam-diam ia datangi sejak kejadian di sumur. Namun ada satu hal yang terus membebani hati Reza. Janin itu belum menunjukkan tanda kehidupan. Tidak ada gerakan. Tidak ada tendangan halus. Tidak ada detak yang terdengar di alat deteksi sederhana yang ia pinjam dari bidan desa. Dan lebih mengganggu lagi, Juwita tidak mengeluh. Tubuhnya tampak sehat. Perutnya membesar dengan indah. Tapi wajahnya, datar. Seolah tak ada rasa bahagia menjadi ibu. "Apakah kau merasakan dia, di dalammu?" tanya Reza suatu malam. Juwita menatap kosong ke langit-langit. "Aku merasa dia bukan bayi." Reza menelan ludah. "Lalu apa?" "Dia, seolah hanya cangkang. Tapi hatinya bukan milikku. Ada sesuatu yang tertinggal di dalam sana. Sisa dari sumur itu." Reza kembali menemui Pak Ranu. Lelaki tua itu sudah sekarat, paru-parunya setengah rusak karena puluhan tahun menghirup asap dupa dan debu mantra. Namun satu kalimatnya menusuk, kadang kutukan terakhir tidak menetap di tubuh, tapi di keturunan. Reza menggigil. Kalau janin itu bukan anak biasa, maka dia harus dipilihkan nama sebelum lahir. Nama yang bukan dari dunia ini. Nama yang bisa mengikat jiwanya, agar tidak diambil kembali oleh dunia gaib. Kalau tidak, dia akan lahir tanpa wajah, tanpa suara, dan perlahan, menghapus keberadaan ibunya. Reza pulang dengan kepala penuh. Di tengah malam, ia menulis ratusan nama di kertas. Nama dari kitab Jawa kuno, nama yang berarti teram, pelindung, penyelamat. Tapi semua nama itu ditolak Juwita. "Tidak," katanya lirih. "Dia bukan milik bahasa manusia." Dan malam itu, Juwita bermimpi. Ia berdiri di sumur. Tapi kini sumurnya kering, penuh akar dan batu. Di dasar sumur, ada seorang anak kecil duduk diam, tanpa wajah.
Ia memanggil Juwita tanpa suara, hanya dengan tangan kecil yang gemetar. Ketika Juwita mengulurkan tangan untuk mengangkatnya, anak itu berkata dalam pikiran, "Namaku adalah bekasmu." Pagi harinya, Juwita bercerita pada Reza. Lelaki itu terpaku. "Itu bukan nama. Itu penegasan." "Ya," jawab Juwita. "Tapi hanya itu yang dia mau. Karena memang, dia adalah sisa dari segalanya. Dari gairah, dari kutukan, dari rasa bersalah. Dia tidak datang untuk menyakiti. Hanya ingin dikenang." Dan sejak hari itu, mereka memanggil janin itu Bayu Laras Bekas, nama yang tak lazim, tapi terasa tepat. Malam-malam berikutnya, Reza mulai merasakan sesuatu. Ketika ia meletakkan telapak tangan di perut Juwita, detak halus mulai terasa. Gerakan kecil. Seperti denyut air yang dulu mengisi sumur terkutuk, tapi kini tenang, lembut, dan hidup. Bayi itu hidup. Dan dengan hidupnya, kutukan itu mulai mati perlahan. 1 minggu sebelum kelahiran, Juwita kembali bermimpi. Ia melihat Sarta, lelaki dari masa lalu yang pernah dikuburnya dalam air. Tapi kini ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri perempuan tua dengan mata putih dan tubuh penuh logam kecil di sekujur kulit. Mak Gambir. Mereka menatapnya, dan tersenyum. "Sudah selesai," kata mereka serempak. Rahim yang pernah menjadi jalan setan, kini menjadi pintu kembali menuju cahaya. Dan dari tubuh Juwita, mereka berjalan mundur, menuju kabut, menuju masa lalu, menuju lenyap yang abadi. Ketika Juwita terbangun, perutnya mulai sakit. Air ketubannya pecah. Reza membopong tubuh Juwita ke dalam kamar. Tak ada rumah sakit. Tak ada bidan. Tapi ada api dupa, ada lantunan doa, dan ada cinta. Dan ketika fajar menyentuh ujung atap rumah mereka, tangis bayi pertama kali terdengar. Tangis itu tidak keras, tapi jelas. Tangis yang memecah kutuk. Tangisan Bayu Laras Bekas menjadi gema pertama yang terdengar di rumah itu setelah bertahun-tahun hanya dihuni bisik dan desir. Tangisan itu bukan hanya suara seorang bayi, tapi pengakuan, rumah itu kini dihuni oleh kehidupan. Juwita menangis saat menggendongnya. Bukan tangis kesakitan, bukan tangis takut, melainkan tangis lega. Dadanya yang dulu dipenuhi logam halus dari susuk, kini terasa ringan. Puting susunya yang dulu hanya alat pemikat, kini menjadi sumber kehidupan. Dan rahimnya, tak lagi menyimpan dendam, melainkan kehangatan. Bayu kecil membuka mata. Sepasang mata gelap, dalam, tapi tidak kosong. Ia tidak menangis lama. Hanya sebentar, seperti sekadar memberitahu, "Aku di sini." Lalu ia diam, menyusu dengan tenang di dada ibunya. Reza mencium kening Juwita. "Terima kasih, karena memilih hidup." Juwita membalas tatapan itu. "Terima kasih, karena tak meninggalkanku meski aku telah menyentuh kematian." Hari demi hari, rumah itu berubah. Sumur di belakang benar-benar kering. Tanahnya mulai mengeras dan ditumbuhi lumut. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi wajah-wajah dari permukaan air. Reza menutupnya dengan semen, meletakkan batu nisan kecil di atasnya bertuliskan, "Untuk semua yang pernah datang karena nafsu, dan mati karena cinta." Di dapur tua yang dulu menjadi tempat Juwita menghidangkan minuman dengan darah haid dan rendaman susuk, kini digunakan untuk membuat bubur bayi. Harum beras dan kaldu menggantikan aroma dupa dan darah. Setiap sudut rumah seolah kembali diisi. Bukan oleh roh-roh penasaran, tapi oleh tawa kecil Bayu, langkah kaki Reza yang pelan, dan nyanyian ibu yang baru belajar mencintai dirinya sendiri. Suatu malam, ketika Bayu tertidur di antara mereka, Juwita memeluk Reza dari belakang. "Kau tahu, aku dulu takut disentuh. Bukan karena jijik. Tapi karena setiap sentuhan rasanya seperti tuntutan. Seolah tubuhku bukan milikku, melainkan milik para arwah, para lelaki, para ingatan." Reza menggenggam tangan Juwita. Sekarang, aku tak lagi merasa tubuhku dikutuk. Kini tubuhku adalah rumah. Untuk diriku sendiri.
Untuk anak kita. Untukmu. Dan malam itu, mereka bersatu. Bukan karena gairah yang menggila seperti malam-malam kelam dahulu, bukan karena nafsu atau susuk. Tapi karena rindu yang disucikan oleh luka yang telah disembuhkan bersama. Tubuh Juwita tidak lagi terasa seperti perangkap. Ia menjadi hangat, terbuka, lembut. Dan Reza mencintainya dengan penuh kesadaran, pelan, dalam diam. Seperti berdoa. Peluh mereka menyatu. Tapi tidak satu pun susuk menempel. Tidak ada roh yang mengintip. Tidak ada suara dari balik cermin. Hanya napas. Dan degup. Dan cinta. Beberapa bulan kemudian, mereka pindah rumah. Rumah tua itu tak dijual, tak dihancurkan. Reza memutuskan menjadikannya tempat pengobatan tradisional untuk perempuan yang pernah terluka karena cinta, atau tubuhnya dijadikan alat kuasa. Di ruang tengah, diletakkan sebuah papan bertuliskan. Rahim adalah pintu kehidupan. Bukan tempat kutukan. Dan siapapun yang datang, akan melihat sosok perempuan dengan mata tenang dan senyum samar. Juwita, kini bukan lagi janda sebelah yang mematikan, tapi penyembuh luka para perempuan yang nyaris musnah oleh takdir. Bayu tumbuh menjadi anak yang tak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan ibunya lelah, dan kapan ayahnya butuh pelukan. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang selalu memeluk teman-temannya yang menangis. Dan setiap ulang tahun Bayu, mereka menyalakan satu lilin di sumur yang telah ditutup itu. Bukan untuk memanggil arwah, tapi untuk mengingat bahwa dari tempat tergelap sekalipun, cahaya bisa dilahirkan. Tamat.